Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perjalanan setetes air hujan yang ingin menuju suatu tempat bersih, namun menghadapi banyak rintangan dalam perjalanannya. Kami tim SDG 06, yaitu Clean Water and Sanitation, akan mempresentasikan hasil PBL animasi kami. Mulai dari ide cerita hingga menjadi sebuah video animasi, bahkan output atau hasil akhirnya diterapkan pada objek-objek yang ada di dunia nyata. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dasuki Adianto, dan bersama teman-teman saya yaitu Mikhail Tom, Muhammad Restu, Joshua Anugrah, Muhammad Fitrah, dan juga Satrio Aditya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Kami ingin menarik penonton dengan copywriting yang kami buat, dan alhamdulillah untuk proyek ini telah selesai hingga 100%, mulai dari ide cerita hingga hasil akhir video. Kita akan memulai presentasi ini dari pengembangan cerita. Kami memberikan judul Satu Tetes pada video animasi kami, dan dengan maraknya air kotor serta minimnya ketersediaan air di Aceh atau Indonesia, tetapi tidak hanya di Indonesia melainkan di luar negeri, menjadi ide awal bagaimana cerita ini dikembangkan. Video yang berdurasi maksimal 1 menit 30 detik memiliki sebuah premis cerita sebagai awalannya, yaitu Banyu setetes air hujan yang ingin menuju ke waduk bersih namun terhalang oleh sampah dan juga limbah dalam perjalanannya. Premis ini kemudian kami kembangkan menjadi sebuah sinopsis full dengan 3 paragraf, mulai dari Banyu yang jatuh dari langit, mendarat, dan kemudian memulai perjalanannya. Satu persatu rintangan dilewati hingga akhirnya ia berhasil sampai di ujung perosotan. Sebelum menjadi sebuah kesatuan sinopsis, kami juga memecah cerita tersebut berdasarkan struktur 3 babak, di mana ada babak 1, babak 2, dan juga babak 3, yang dimulai dari karakter, goals, inciting incident, plot point, kemudian midpoint, hingga akhirnya closing point atau akhir cerita. Untuk capaian mata kuliah animasi eksperimental, kami menampilkan hasil akhir dari animasi stop motion yang kami kerjakan selama proses mini PBL di semester 1 ini. Selanjutnya untuk teknik pembuatannya, kami menggunakan teknik layering, di mana kami melakukan animasinya secara terpisah menggunakan green screen. Jadi misalnya kami akan menganimasikan karakter Banyu ini sendiri, lalu perbukitannya sendiri, backgroundnya sendiri, dan lain sebagainya. Lalu kami satukan di bagian editing nanti. Jadi akan menciptakan kesan depth of field, yaitu kedalaman dari environment yang kami buat. Selanjutnya kami juga menampilkan thumbnail storyboard yang menjadi panduan utama kami dalam membuat animasi ini. Thumbnail storyboard ini terdiri dari babak 1, babak 2, dan babak 3. Kami menggunakan fokus utama dari side view karena referensi utama kami dari credit scene di Kung Fu Panda 2 yaitu adalah Chinese Shadow Puppet. Baiklah, jadi pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai main karakter yang telah kami buat untuk project mini PBL kami. Karakter ini kami namai Banyu, dan kami buat karakter ini dengan gaya yang simpel dan juga dinamis untuk memberikan kesan yang bersih dan menunjukkan semangat pada karakter kami. Kemudian gaya simpelnya tadi ditunjukkan juga melalui pewarnaan yang kami berikan kepada tokoh ini, yaitu warna biru muda dengan membedakan saturasi warnanya. Dan warna biru ini juga menggambarkan tokoh yang kami buat ini adalah setetes air yang bersih dan juga murni. Di dalam ceritanya, karakter Banyu kami memiliki goals, yaitu mencapai waduk, yang dimana di awal cerita ia melihat waduk tersebut sebagai waduk yang bersih. Karena hal tersebut, tokoh kami menjadi memiliki sikap optimis yang tinggi bahwa ia dapat sampai ke waduk tersebut dengan keadaan bersih.
Namun karena sikap optimis yang tinggi itu membuat karakter kami menjadi tidak pikir panjang akan hal yang akan dia lakukan, dan mungkin sesuatu yang dapat terjadi kepada dirinya. Karena kecerobohannya ini membuat ia harus melewati beberapa rintangan berupa sampah dan juga limbah. Dan karena hal tersebut membuat perubahan kepada karakter kami, baik pada tampilan maupun pada sikapnya. Oke, di slide ini menunjukkan baik visualisasi dari tokoh Banyu dari perubahan di slide sebelumnya, yaitu karakter kami menjadi terlihat lebih kotor karena aksen warna coklat yang kami berikan dan juga beberapa objek sampah yang menempel pada karakter kami. Untuk goalsnya sendiri, di fase ini Banyu masih ingin sampai ke waduk yang ia tuju sebelumnya. Namun perubahan sikap yang muncul pada fase ini adalah sikap yang pesimis karena experience yang ia lalui sebelumnya. Karena sikap pesimisnya ini, pendirian dari tokoh kami menjadi tidak kuat dan mudah goyah, dan ia menjadi ragu kepada dirinya sendiri bahwa ia dapat sampai ke waduk yang bersih di akhir nanti. Di akhir cerita, Banyu tetap sampai ke waduk yang ia tuju, namun ia kecewa kepada dirinya sendiri, dan juga ternyata waduk yang ia tuju adalah waduk yang sudah terkontaminasi. World building. Di sini kami membuat siluet perbukitan untuk menggambarkan alam dan kontinuitas dari atas ke bawah. Kami mengambil referensi dari Chinese painting dan menciptakan kesan kedalaman atau jarak dengan cara kami membuat siluet perbukitan yang lebih dekat dengan warna yang pekat dan siluet perbukitan yang lebih jauh atau ke dalam kami membuat warnanya lebih pudar atau pucat. Lalu kami membuat awan mendung untuk mendukung suasana ketika selesai hujan, dengan kami mengambil referensi dari Genshin Impact, yaitu Chinese Cloud. Lalu kami membuat dapur sebagai closing point, tempat gelas yang awalnya dari waduk berubah menjadi gelas di dapur tersebut yang airnya akan diminum oleh warga. Nirmala 2D, pada SDG kami Clean Water and Sanitation ada menggunakan beberapa prinsip yang diterapkan pada Nirmala 2D, yaitu pada aset dan properti. Yang pertama, bukit menggunakan prinsip garis, gelombang, kontras, dan warna. Yang kedua, background perbukitan ada menerapkan prinsip garis, pola, keseimbangan, warna, dan unity. Yang ketiga, pada bebatuan menggunakan prinsip garis, unity, dan kontras. Lalu yang keempat, pada karakter utama kami Banyu menerapkan prinsip titik, garis, bidang, ruang, dan warna. Yang kelima, pada properti kami Tong Limbah menerapkan prinsip titik, garis, kontras, empasis, dan warna. Lalu yang terakhir, pada awan kami menerapkan prinsip garis, kontras, pola, dan titik. Selanjutnya saya akan menjelaskan capaian mata kuliah pengantar animasi, di mana kami menggunakan 12 prinsip animasi pada film Satu Tetes. Yang pertama adalah squash and stretch, di mana memberikan kesan fleksibilitas dan hidup pada karakter Banyu. Pada saat Banyu jatuh dari langit dan kemudian ia menyentuh tanah, ia seperti menggepeng, sehingga itu memberikan kesan hidup pada karakter tersebut. Yang kedua adalah anticipation, ancang-ancang atau persiapan sebelum Banyu
melompat ke air. Yang ketiga adalah staging. Pada saat Banyu hampir masuk ke dalam tong, seketika pencahayaan dan gerakan Banyu tersebut berubah. Dan yang keempat adalah straight ahead and pose to pose. Kombinasi kedua teknik tersebut sangat membantu animator untuk menciptakan gerakan yang jelas bagi karakter. Dan yang kelima adalah follow through and overlapping action, yaitu saat Banyu melompat ke air membuat pergerakannya lebih realistis. Dan yang keenam adalah slow in dan slow out. Pada saat Banyu jatuh dari langit, yang pergerakannya awalnya lambat, kemudian cepat. Itu membuat animasi tampak nyata dan menarik. Dan yang ketujuh adalah arch, di mana Banyu melihat sekelilingnya itu menciptakan ilusi gerak dalam film tersebut. Dan yang kedelapan adalah secondary action. Pada saat Banyu menolak untuk masuk ke dalam tong, ia seperti berusaha supaya tidak masuk ke dalam tong. Dan yang kesembilan adalah timing. Banyu yang jatuh ke dalam waduk lalu bertransisi menjadi gelas. Dan yang kesepuluh adalah exaggeration. Karakter Banyu yang semakin kotor membuat adegan tersebut semakin lebih dramatis lagi. Dan yang ke-11 adalah solid drawing, menciptakan karakter tampak nyata. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah appeal, terdapat pada desain karakter Banyu terlihat detail dan karisma. Fotografi animasi. Pada fotografi animasi ini kami mempelajari banyak hal, yaitu kami mempelajari kenapa dan bagaimana cahaya dan saturasi dapat mempengaruhi mood dalam cerita. Lalu kami mempelajari bagaimana memanfaatkan green screen agar lebih optimal dan efektif. Lalu mengatur FPS pada tiap adegan. Dan kami menggunakan prinsip rule of third pada beberapa adegan di animasi kami. Salah satunya pada Banyu mendarat ke tanah. Di kebanyakan adegan kami meletakkan Banyu pada tengah frame sebagai fokus utama dalam animasi kami. Lanjut pada pencapaian mata kuliah yang terakhir, yaitu ide kreatif. Pada prospek bisnis yang bisa kami kembangkan di project ini, ada dua jenis, yaitu pop-up book dari cerita Satu Tetes, di mana nanti kami akan menggunakan produk ini untuk mengilustrasikan cerita kami ke dalam buku dengan bentuk yang menarik, agar si pembaca tertarik dan dapat mengerti apa yang kami ceritakan tentang SDG kami. Dan buku ini bisa dibaca dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Lalu yang kedua, tempat sampah unik berbentuk Banyu. Mengapa kami memilih tempat sampah? Karena tempat sampah dapat mengingatkan kita, masyarakat, untuk tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan kita, terutama pada lautan. Yang kita tahu, lautan adalah tempat hidupnya hewan air, dan air merupakan kebutuhan pokok kita sehari-hari untuk diminum. Jadi untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya, marilah buang sampah pada tempatnya. Selama pengerjaan PBL, kami mendapat banyak sekali pengetahuan, mulai dari pemilihan bahan, kemudian pengambilan gambar, teknik menggambar, prinsip dan juga teknik penganimasian, penerapan nirmana dan juga budaya visual dalam cerita. Ini membantu kami agar mendapatkan hasil yang tidak hanya bagus, tetapi juga memberikan kami cara, tetapi juga bisa menyampaikan cerita, makna dari cerita ini dengan sangat baik. Saya rasa sekian hasil presentasi dari saya dan teman-teman saya. Sampai berjumpa. Terima kasih kepada seluruh dosen dan juga teman-teman, dan sampai jumpa di semester selanjutnya. Selamat siang.